Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius dengan submateri posisi titik. Masih bersama saya, Lina Susanti, SPD. Adapun tokoh yang mencetuskan adalah ini. Kira-kira ada yang tahu namanya? Ya, Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin, yang merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliaulah yang telah mempersembahkan sumbangan penting terhadap pelajaran matematika, yaitu sistem koordinat Cartesius, di mana kontribusi beliau yang besar ini sangat berpengaruh pada dunia matematika, sehingga beliau dikenal juga sebagai bapak matematika modern. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Bapak Descartes, mungkin kalian bisa browsing di internet. Oke, next. Ayo kita mengamati. Berikut ada gambar Dena. Di sini ada Bella dan Diva yang ingin mengunjungi rumah gurunya, Bu Radia. Namun mereka belum tahu secara pasti alamat rumah gurunya. Bu Radia hanya memberi info bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2,14 km dari Jalan Jenderal Sudirman. Dapatkah mereka menemukan rumah Bu Radia dengan tepat? Ya, tentunya, karena dengan jarak sedemikian, kalau kita ambil nih ya, Bella, ini totalnya adalah 1,78 km. Kalau dia ambil lurus, kemudian belok di sini, belok lagi, kemudian tarik garis lurus ke atas, itu juga akan sama 1,78. Demikian juga dengan Diva. Maka mereka pasti bisa menemukan rumah Bu Radia dengan tepat. Dengan kecepatan yang sama, mengapa Bella tiba terlebih dahulu? Ya, tentu karena jarak rumah Bu Radia dari Jalan Diponegoro itu lebih pendek daripada jarak rumah Bu Radia dari Jalan Jenderal Sudirman. Jadi karena jarak yang pendek itulah, maka Bella pasti tiba terlebih dahulu. Nah, di Cartesius kita akan belajar yang pertama itu adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita kenalkan dulu apa sih koordinat Cartesius. Nah, koordinat Cartesius itu seperti ini. Ya, jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik 0,0 atau titik pusat sistem koordinat Cartesius nih, 0,0. Nah, sebelah sini itu adalah sumbu X yang bernilai positif. Sebelah kanan positif. Sementara kalau di sebelah kiri, sumbu X-nya bernilai negatif. Demikian juga dengan sumbu Y, ketika dia berada di atas itu positif, tapi ketika dia berada di bawah 0,0 itu bernilai negatif. Sumbu X dikenal dengan nama absis, sumbu Y dikenal dengan nama ordinat. Nah, kalau sudah kita kenal, terus tahukah kamu bagaimana cara menentukan posisi titik pada koordinat Cartesius? Kalau belum, ayo mari kita sama-sama amati posisi titik A. Posisi titik A, cara menentukannya kita amati dengan cara melihat kolomnya dulu. Ini sumbu X, ini kan ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai kolom 10. Kalau ke kiri ada kolom negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau titik A ini berada pada kolom yang mana? Pada sumbu X, kita tarik garis lurus aja ke bawah seperti ini. Nah, maka terletak pada kolom ketiga. Kemudian barisnya kita lihat. Nah, pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau sampai 10. Nah, kita lihat barisnya sampai di mana nih. Tarik garis lurus seperti ini. Nah,
Posisinya adalah angka 6. Berarti pada baris ke-6. Jadi titik A berada pada baris ke-6 pada sumbu Y. Jadi posisi titik A adalah 3,6. Gimana? Mudah kan? Jadi cari dulu kolomnya, kemudian cari barisnya. Kalau sudah bisa, ayo kita mencoba menentukan posisi titik lainnya pada gambar. Mari kita perhatikan koordinat titik B. Nah, kita gunakan garis bantu seperti yang tadi ya. Cari dulu kolomnya adalah kolom keberapa? Benar, kolom keempat. Barisnya baris keberapa? Baris keempat. Maka koordinatnya adalah benar 4,4. Bagaimana dengan koordinat titik C? Tanpa menggunakan garis bantu, nah kita tinggal kita arahkan aja nih kira-kira nih di kolom keberapa ini? Ya, benar, negatif 4. Barisnya adalah 3. Berarti koordinatnya adalah negatif 4,3. Bagaimana dengan titik D? Kita tarik garis, kolom ke negatif 6, baris ke 5. Berarti negatif 6,5. Koordinat titik E, kita lihat. Ya, pada baris negatif 5. Kolom negatif 5. Barisnya adalah negatif 5. Berarti negatif 5, negatif 5. Bagaimana dengan koordinat titik F? Ini F. Berarti di sini posisinya adalah kolom negatif 3, barisnya negatif 3. Berarti negatif 3,3. Koordinat titik G, kolom 2, baris negatif 6, berarti 2, negatif 6. Koordinat titik H, ya, kolom ke-6, baris ke negatif 5, berarti 6, negatif 5. Koordinat titik I, nah ini gimana ya? Ya, terletak pada kolom 0. Tapi barisnya baris ke negatif 8, berarti 0, negatif 8. Bagaimana dengan titik J? Titik J berada pada kolom, nih kolom yang ini, yang tegak-tegak ini. Nih. Nah, kolom ke-9. Kemudian barisnya ada enggak di sini? Apakah baris ke-1? Tidak. Apakah baris ke negatif 1? Bukan. Tapi adalah baris ke-0. Jadi 9,0 itu adalah koordinat untuk titik J. Oke, berikutnya setelah kita memahami posisi, kita juga harus tahu jarak antara titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih dengan soal yang sama, bagaimana cara menentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita amati kembali titik A. Oke, kita tarik garis. Seperti ini, kita hitung kotak-kotaknya. Karena kita mau cari yang sumbu X dulu, kita hitung sampai ke sumbu X. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 satuan. Sementara terhadap sumbu Y, titik ini ke sumbu Y, itu ada berapa? Kita lihat, 1, 2, 3. Ada 3. Jadi titik A 3,6 berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Mana? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, let's to try. Tentukan jarak titik lainnya pada gambar. Kita punya 6 titik. Titik B dengan posisi 4,4. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Kita lihat. Sini kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4. Terhadap sumbu Y, berarti dari titik B ke sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi terhadap sumbu X 4 satuan, terhadap sumbu Y juga 4 satuan. Terhadap sumbu X dan Y, titik C memiliki jarak. Kita hitung ke sumbu X dulu, 1, 2, 3. Ke sumbu Y, 1, 2, 3. 4. Ini ada 1 di sini lagi, 4 sampai garis hitam. Jadi jaraknya adalah 3 satuan dan 4 satuan.
Titik E kita tarik ke sumbu X, karena yang ditanya jarak terhadap sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan dan 5 satuan. Bagaimana dengan titik G? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Terhadap sumbu Y 1, 2, 2 satuan. Terhadap titik I, kita lihat di sini I terhadap sumbu X. Jadi I ke sumbu X ini jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 satuan. Terhadap sumbu Y, karena titik I ini berada pada sumbu Y, maka dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y, atau bisa kita tulis 0 satuan. Bagaimana dengan titik J? Titik J terhadap sumbu X. Karena titik J berada pada sumbu X, maka dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu X atau 0 satuan. Tetapi J memiliki jarak terhadap sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan. Nah, kalau kalian amati baik-baik, coba 4,4 di sini menjadi 4 satuan dan 4 satuan. Negatif 4,3 di sini menjadi 3 satuan, 4 satuan. Ketika negatif 5, negatif 5, di sini menjadi 5 satuan dan 5 satuan. Kira-kira setelah mengamati tabel ini, kalian punya kesimpulan apa? Ya, jika posisi suatu titik A, B, maka jarak titik tersebut adalah B satuan dari sumbu X dan A satuan dari sumbu Y. Jadi dibalik ya. Jadi misalkan titiknya A, B, maka jaraknya sebaliknya. Jadi B terhadap sumbu X dan A terhadap sumbu Y. Nah, kalau ada tanda negatifnya, ingat, jarak selalu bernilai positif. Jadi seperti yang tadi, kalau ada tanda negatifnya pada jarak, tidak diperkenankan memakai negatif. Karena jarak selalu bernilai positif. Selanjutnya, posisi kuadran suatu titik. Kita perhatikan kembali kartesius kita. Nah, itu yang di sebelah kanan atas itu adalah kuadran 1. Sebelah kiri atas itu kuadran 2. Kiri bawah itu kuadran 3. Kanan bawah itu kuadran 4. Let's to choose true or false. Nah, sekarang kita pilih benar atau salah. Titik P, negatif 2,3 berada pada kuadran 1. True or false? Oke, kita lihat ya. Posisi titik P negatif 2,3. Berarti pada kolom ke negatif 2, baris ketiga. Kita lihat kolom negatif 2 di sini. Baris ketiga di sini. Nah, titiknya berarti di sini. Berarti titik P di sini. Jadi titik P berada pada kuadran 2. Jadi jawabannya di sini adalah false. Salah. Bukan kuadran 1 tapi kuadran 2. Oke, pernyataan kedua, titik Q negatif 1,4 berada pada kuadran 3. True or false? Kita lihat. Pada kolom negatif 1, berarti kolom di sini negatif 1. Baris ke negatif 4, baris yang ke negatif 4, berarti di sini. Kita lihat ya, kita tarik garis. Ya, Q-nya ada di sini. Berarti berada pada kuadran 3. Jadi, this true. Oke, kita lanjut lagi. Pernyataan ketiga. Titik R 4, negatif 2 berada pada kuadran 4. True or false? R4, kita cari kolom keempat, baris ke negatif 2. Ini titiknya, titik R. Berada pada kuadran berapa? Ya, benar, kuadran 4. Berarti this true. Oke, kita lanjut lagi. Titik S, negatif 1,2.
Berarti baris ke negatif 1 di sini. Sorry, kolom ke negatif 1. Barisnya baris kedua. Kita tarik garis. Iya, ini titik S. Berarti berada pada kuadran 2. Benar, true. Ya, kita lanjut lagi. Titik T 0, negatif 0,2 berada pada kuadran 1. True or false? Kita lihat pada kolom 0 di sini, baris kedua, berarti di sini. Ini T-nya. Nah, pada kuadran berapa? Kuadran 1. Benar apa salah? Oke, jawabannya adalah false. Salah. Kenapa? Kita simpan dulu ya. Kita lihat lagi titik U. Mana titik U? Nah, oke, titik U di sini. Nah, titik U-nya berada pada posisi negatif 4,0. Berada pada kuadran 3. This false. Kenapa? Nah, titik T tadi, kenapa dia salah? Sebenarnya titik T ini tidak berada pada kuadran 1 ataupun 2. Kenapa? Karena dia tepat berada pada sumbu Y. Sementara kalau titik U juga sama, tidak berada pada kuadran 2 ataupun 3. Kenapa? Karena dia tepat berada pada sumbu X. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut. Nah, untuk kuadran, kalau kalian perhatikan, di sini nilainya titik-titik yang berada pada kuadran 1 itu pasti bernilai positif dan positif, baik kolom maupun barisnya. Demikian juga kalau kuadran 2, sebenarnya kalian tinggal ngamati aja. Kalau misalkan kolomnya negatif, barisnya positif, berarti dia pasti di kuadran 2. Nah, contohnya ini, titik S. Negatif, positif, berarti pasti ada pada kuadran 2. Bagaimana dengan yang kuadran 3? Yang kuadran 3 pasti dua-duanya bernilai negatif. Contohnya titik Q. Ini negatif 1, negatif 4. Nah, sama-sama negatif. Berarti dia pada kuadran 3. Nah, kalau kuadran 4, ya, berarti dia harus bernilai positif dan negatif. Contohnya titik R, positif dan negatif. Berarti dia di kuadran 4. Jadi tanpa menggambar pada koordinat kartesius, asal kalian sudah bisa ingat kalau kuadran 1 itu positif-positif, kuadran 2 itu negatif-positif, kuadran 3 itu negatif-negatif, kuadran 4 itu positif-negatif, maka kalian sudah bisa menentukan letaknya dengan jelas, apakah di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kita lanjut. Ayo tebak. Saya punya gambar koordinat kartesius seperti ini. Oke, temukan titik-titik sesuai posisi pada koordinat kartesius. Ini tabel saya. Mari kita cari ya, kira-kira titik yang berada pada kuadran 1 itu titik apa saja? Ya, benar, titik A, titik ya, cuma titik A saja ya. Ini salah nih, harusnya cuma titik A saja. Nih yang ngetiknya ngantuk kayaknya ya. Pada kuadran 2 titiknya yang mana? Ya, hanya titik C saja. Pada kuadran 3, ya, hanya titik F. Pada kuadran 4, hanya titik G saja. Kemudian pada sumbu X, ya, pada sumbu X ada 2 titik di sini. Ya, titik B dan titik E. Kemudian pada sumbu Y ada titik D dan titik H. Nah, sekarang kalau kita mau cari nih, di sebelah kanan sumbu Y ada titik apa saja. Berarti kalau sebelah kanan, sebelah mana nih? Sebelah sini, sebelah kanan. Titik yang berada di sebelah kanan. Titik A, B, dan G. Nah, titik H-nya nggak masuk nih ya. Ini salah ya. H-nya nggak boleh masuk. Kemudian yang di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah C, E, dan F. H nggak boleh masuk ya.
Oke, kemudian yang di atas sumbu X yang mana? A, C, dan D. Kalau di bawah sumbu X yang mana? F, H, dan G. Jadi dikoreksi ya, tadi ini kuadran satunya cuma titik A saja, B-nya nggak ada. Kemudian yang di sebelah kanan tadi, yang titik H nggak masuk ya, karena ini titik H tidak berada di sebelah kanan, tapi terdapat pada sumbu Y. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Kalau kalian amati, di sini ada gambar dari tidak bisa, kemudian ingin bisa, bagaimana supaya menjadi bisa, lakukan yang bisa dilakukan, saya melakukannya, saya akan bisa melakukannya dan menjadi sukses. Dari gambar ini apa yang kita bisa simpulkan? Yaitu lebih baik berawal dari ketidakbisaan tapi ada kemauan dan usaha untuk menjadi sukses daripada memiliki kebisaan namun tidak ada kemauan untuk berusaha yang akhirnya berujung pada kegagalan. Percayalah, kalian bisa. If you want, you can do it. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sukses selalu dan tetap sehat.